direk. Oke, buat nanti teman-teman tugas. Jadi tolong direkam, nanti Anda bisa tonton dari rekam ya. Nah, hari ini kita lanjutkan terkait dengan pemanfaatan big data ya, pemanfaatan big data untuk kebutuhan di dunia akademik. Nah, kemarin di satu sesi pertama ya kita khususkan untuk data mining. Bagaimana dari data yang dikumpulkan oleh berbagai pihak itu kemudian bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan insight, membuat prediksi, membuat klasifikasi, membuat pemodelan dan lain sebagainya. Ya, yang kemudian kita implementasikan dengan aplikasi data mining. Nah, di setengah kedua ini kita akan gunakan atau manfaatkan big data ini untuk kebutuhan ilmiah, ya, untuk kebutuhan penelitian, ya. Nah, kemarin sudah terkait Google Trends, ya. Nah, di situ dari Google Trends kita bisa ketahui bahwa data besar yang sudah dikumpulkan oleh Google itu kemudian bisa kita manfaatkan gitu ya untuk bisa melihat perilaku pencarian informasi di kalangan masyarakat, di mana perilaku pencarian informasi itu ternyata berhubungan dengan banyak hal ya, berhubungan dengan situasi kondisi masyarakat terkini, berhubungan dengan apa namanya keingintahuan masyarakat, berhubungan dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Jadi dari perilaku pencarian informasi melalui Google itu ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan. Bahkan kemarin kita bisa kaitkan ya apa hasil pencarian tadi itu dengan salah satunya kondisi sesuatu masyarakat tertentu gitu ya, prevalensi penyakit gitu ya, kondisi status sosial dan lain sebagainya. Sehingga ketika Google Trends ini kita kaitkan, kita kawinkan dengan report-report atau laporan-laporan resmi dari lembaga resmi pemerintah gitu ya, itu kemudian bisa kita dapatkan kajian-kajian menarik. Nah, hari ini ya lanjutan kita akan memanfaatkan data yang sudah dikumpulkan dari berbagai kalangan gitu ya untuk kebutuhan penelitian. Sama seperti kemarin Google Trends. Oke, nah hari ini saya share screen. Ada kelihatan ya browser saya ya. Oke, nah hari ini ketika kita bicara terkait penelitian gitu ya, maka tentu aktivitas pertama di dalam penelitian adalah membaca gitu ya. Membaca apa? Membaca tulisan-tulisan hasil penelitian orang lain atau yang disebut sebagai membaca tulisan ilmiah atau membaca artikel ilmiah atau membaca paper gitu ya. Nah, paper atau makalah atau artikel ilmiah itu kemudian bisa menjadi landasan dari penelitian yang kita lakukan. Nah, hari ini ada sejumlah pihak, sejumlah lembaga, sejumlah organisasi yang kemudian mereka berupaya untuk mengumpulkan artikel ilmiah tadi itu. Nah, ternyata terkait artikel ilmiah itu ada dua kelompok gitu ya. Kelompok pertama adalah pihak yang mengumpulkan metadata. Jadi dia nggak ngumpulin artikelnya ya, tapi metadatanya. Metadata itu artikel itu apa? Misalnya kayak judul, abstrak, pengarang, nama jurnal, tahun terbit, gitu ya, volume, nomor dan lain sebagainya. Itu namanya metadata. Tetapi dia tidak mengumpulkan PDF-nya. Nah, sementara kelompok yang kedua dia mengumpulkan PDF-nya. Nah, hari ini yang akan kita telusurin adalah pihak-pihak yang mengumpulkan metadatanya. Ternyata metadata yang dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu itu bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan penelitian kita. Gitu ya. Mari kita lihat. Nah, pihak yang mengumpulkan data itu kita sebut sebagai digital database ya atau database digital yang mereka memberikan layanan kepada kita untuk bisa kita explore, bahkan kita bisa download metadatanya. Yang kemudian dari metadata itu kita bisa gunakan untuk penelitian berikutnya. Oke.
Nah, di bidang kesehatan ada satu pihak ya, satu lembaga, satu organisasi yang mengumpulkan metadata tadi ya, yang cukup terkenal gitu ya, yang bisa dijadikan apa namanya referensi ya, sumber utama atau sumber penting ya di bidang kesehatan. Apa itu namanya PubMed. Nah, Anda ketik aja di Google ya, PubMed gitu ya, enter. Nah, jadi PubMed ini alamat webnya panjang, jadi nggak perlu diapalin ya. Anda apalin PubMed gitu aja ya. Nah, ini nih yang paling atas ya, PubMed logonya seperti ini ya. Nah, ini yang paling atas, PubMed, kita klik. Nah, tunggu sejenak. Nah, ini adalah tampilan PubMed ya. Ini adalah tampilan PubMed. Nah, PubMed ini adalah sebuah layanan gitu ya untuk kemudian orang-orang bisa menelusuri metadata paper tadi itu yang disediakan oleh NLM gitu ya, National Library of Medicine. Ya, ini sebuah perpustakaan bidang kesehatan dan medis ya di Amerika. Gitu. Ini perpustakaan ya, National Library. Perpusnas lah kalau di Indonesia ya. Tapi ini perpustakaan pusat di Amerika khusus untuk bidang kesehatan dan medicine, health and medicine, gitu ya. Nah, mari kita lihat seperti apakah data yang atau ada di PubMed, gitu ya. Kalau kita lihat di sini sekilas, PubMed ya, di sini lihat deskripsinya ya. PubMed comprises more than 36 million citation loh. Iya kan? Nah, jadi dia berisikan terdiri dari 36 juta citation. Citation itu metadata yang tadi ya. Metadata ya, bukan papernya ya, metadatanya. Jadi 36 juta. Wow, luar biasa ya. Ini dia ngumpulin bukan cuman di Amerika, tapi juga di seluruh dunia. Gitu ya, dia ngumpulin bukan cuman di Amerika, tetapi juga di seluruh dunia. Gitu ya. Nah, ini namanya PubMed. Jadi lumayan nih, dia tiap hari nambah tuh, tiap hari nambah, 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 nambah gitu ya. Oke. Nah, kita bisa menelusuri metadata dari paper-paper terkait medicine dan kesehatan yang dari seluruh dunia gitu ya. Nah, cara nyarinya gimana gitu ya? Kita jangan langsung nyari di sini, tapi kita klik advance ini. Ya, ingat-ingat ya, diklik advance. Ya, tunggu sejenak. Nah, ini tampilannya ya, masih kosong ya. Oke, nah misalkan saya ingin mencari terkait literasi kesehatan, gitu ya, literasi kesehatan atau health literasi, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, jangan all field, ya, pencarian kita ganti menjadi di macam-macam ya, ada author, segala macam. Kita pilih yaitu title garis miring abstrak. Nah, gitu ya. Title garis miring abstrak itu artinya apa? Kita akan melakukan pencarian di judul atau di abstrak. Karya ilmiah itu kan ada judul, ada abstrak, ada keyword, macam-macam ya. Nah, title garis miring abstrak. Oke, kita lakukan pencarian misalnya terkait literasi kesehatan. Dan tentu ini harus dalam bahasa Inggris. Ya, kita melakukan pencariannya dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena memang paper-paper ilmiah ya yang sifatnya internasional, yang bisa dibaca oleh banyak orang di seluruh dunia itu bahasnya Inggris ya, nggak bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris. Oke, kita ketik health literasi, literasi kesehatan. Ingat-ingat nih, perhatikan health literasi. Nah, lihat health literasi ini adalah term umum ya, jadi Anda nggak perlu nyari health dan literasi, nggak perlu, langsung health literasi saja. Nah, ini terdiri dari dua kata, health dan literasi. Ingat-ingat aturan umumnya, ketika kita melakukan pencarian di digital databases, kalau terdiri dari lebih dari satu kata, ini kan dua kata gitu ya, maka harus diapit kutip. Nah, diapit kutip tuh. Gitu ya, diapit kutip. Sehingga nanti ini berlaku tidak hanya di PubMed ya, berlaku di semua digital databases. Nanti kita coba. Nah, nanti PubMed atau digital database lainnya ketika ada query ya, permintaan pencarian dua kata dan diapit kutip, maka dia akan mencari dua kata itu harus ada. Soalnya kalau kita kutipnya kita ilangin, berarti dia akan mencari health doang atau literasi doang. Jadi kalau ada judul health doang muncul.
tampil ikut gitu ya, atau literasi doang muncul. Nah, itu kan salah. Maka harus ada kata-kata health literasi baik di judul atau di abstrak. Gitu ya. Ini kenapa kok di judul atau abstrak? Karena kita milihnya title abstrak. Tapi kalau kita milihnya misalnya di sini title, nah berarti hanya di judul gitu ya. Lah terus gimana nih? Nah, sebaiknya kita awali dari title garis miring abstrak dulu. Kenapa? Kita kan belum tahu papernya banyak apa sedikit. Kalau papernya banyak banget, baru kita ganti title doang gitu ya untuk mempertajam, mempersempit pencarian. Tapi kalau misalnya kita belum tahu, baru awal, maka kita pilih title dan abstrak. Oke ya, health literasi. Misalnya gini, saya ingin melakukan pencarian terkait literasi kesehatan pada remaja. Kok pada remaja? Bukan. Pada mahasiswa, misalnya ya. Pada mahasiswa. Nah, pada mahasiswa. Nah, berarti kalau begitu, pencariannya nggak cukup health literasi doang. Karena kalau health literasi doang kayak gini, berarti nanti dia mencari ke semua paper ya, baik dia mahasiswa, baik dia anak-anak, baik dia remaja, baik dia orang tua yang bukan mahasiswa, karyawan, pekerja, dan lain sebagainya, ikut muncul, ikut ditampilkan. Nah, ini kan keliru. Itu namanya keliru, bias. Nah, oleh karena itu, maka proses pencariannya mesti kita tambah, gitu ya, tambah terkait karakteristik responden tadi itu, yaitu siapa? Mahasiswa. Nah, berarti nambahnya gimana? Nah, ini nih, lihat sebelah kanan ada tombol add ya. Ada tombol add, kita klik add. Nah, gitu ya, kita klik add. Nah, di sini N ya, betul ya. Yaitu apa pada mahasiswa? Mahasiswa apa bahasa Inggrisnya? Student. Loh, keliru ya. Bisa bias tuh karena pelajar SMA juga student, pelajar SD juga student, pelajar SMP juga student. Jadi kalau Anda melakukan pencarian student, nanti tuh nongol bisa anak SMP, anak SMA, anak SD gitu kan. Atau anak-anak kuliahan. Nah, itu kan keliru. Lah terus gimana kalau menyatakan ini nanti sebuah mahasiswa? Nah, ya udah berarti nama sekolahannya, jenis sekolahannya. Apa? Mahasiswa kuliah di mana? Di universitas. Maka kita ketik university itu. Kalau satu kata nggak perlu kutip ya. Kalau satu kata nggak perlu kutip. Apakah university cukup? Enggak. Karena kan nama lain universitas banyak, bukan cuma universitas, ada apa lagi? Macam-macam toh. Nah, dalam satu pencarian ini kita bisa isikan nama lainnya ya, atau yang mirip atau yang sama gitu ya. Universitas nama lainnya apa? Misalnya kampus loh. Ya gimana nih ngerangkainya? Pakai operator boolean namanya OR. Nah, OR ini harusnya huruf gede ya nulisnya ya. OR ini harus huruf gede, jangan OR-nya kecil. Karena kalau OR-nya kecil gini, itu dianggap pencarian juga tuh OR. Ya kan salah ya. OR gede. Nah kalau OR gede gini, dua-duanya gede ya, O-nya gede, R-nya gede, itu dianggapnya operator boolean yang artinya OR atau artinya atau. Jadi university OR berarti atau misalnya kampus. Loh. Apalagi OR higher education. Ya kan? Nah, ingat tuh tadi tuh rumusnya tuh. Kalau dia dua kata, jangan lupa diapit kutip. Apalagi or college. Nah, gitu ya. Jadi kampus atau mahasiswa itu banyak tuh. Ada university, ada kampus, atau higher education, atau college. Nah, kalau kita anggap cukup, udah kita klik N. Nah, ini parameter pencariannya. Ini kita nggak usah berubah nih yang ini ya. Jadi kita mainnya nanti di sini. Oke, kita klik search. Berarti dengan pencarian ini kita akan mencari ya paper-paper penelitian terkait literasi ya pada kalangan mahasiswa. Nah, bentuknya apa mahasiswa? University, kampus, higher education atau college gitu ya. Nah, antara head literasi dengan university dan teman-temannya itu diapit dengan N. Artinya apa N itu? Dua-duanya harus ada kata-kata head literasi dan ini atau ini atau ini atau ini gitu ya. Jadi harus ada ini dan
ini, gitu ya. Oke, kita klik search. Nah, tunggu sejenak. Ada berapa? Nah, ini ternyata lihat, lihat. Ada 1.343. Wow, ada banyak sekali. Ya, ada, kita lihat ya. Health literasi bla 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 college. Iya kan? Ada dua-duanya ya, baik di judul ya, baik health literasi maupun college. Iya kan? Ada kata-kata college toh. Atau digital health literasi bla 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 bla. Loh, nggak ada college-nya, nggak ada university kok bisa? Berarti kemungkinan college atau kampus atau university atau higher education adanya di abstrak. Kan tadi itu kan title atau abstrak gitu ya. Nah, ini nih lengkap nih, digital health literasi bla 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 university. Lengkap ya. Ya, ini juga nggak ada nih, kemungkinan ada di title. Nah, ini lengkap nih, digital health literasi bla 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 university college. Gitu ya. Nah, literasi health. Nah, ini ada dua kan? Ada dua ya, higher education. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi lumayan banyak ya. Ada ternyata di PubMed ya, ada 1.343 paper-paper yang kata kuncinya itu ya di judul maupun di abstrak ya terkait health literasi pada mahasiswa. Gitu ya. Wow, luar biasa banyak. Oke, ini yang pertama ya, namanya PubMed. Ya, namanya PubMed. Nah, saya mau mencoba menginfokan digital database yang kedua. Nah, gitu ya. Digital database kedua selain PubMed. Gitu ya. Apa itu? Namanya Lens ya. Anda ketik lens.org. Nah, alamatnya itu ya, singkat ya. Lens, Lens ya, lens, lensa ya, lens.org, org gitu ya, enter. Nah, ini adalah digital database yang kedua, namanya Lens. Nah, ya. Tadi yang pertama adalah PubMed, nah ini yang kedua adalah Lens. Gitu ya. Nah, PubMed atau Lens. Nah, di Lens ini dia banyak nih pencariannya ya. Kenapa saya nanti mengendorse ya, menganjurkan, merekomendasikan Anda nyarinya nggak usah di PubMed ya. Anda bisa langsung saja di Lens. Loh, kok gitu? Kenapa kok kita lebih cenderung ya langsung pakai Lens instead of PubMed daripada PubMed? Kenapa? Mari kita lihat alasannya. Nah, kita lihat nih ya di about what is the lens. Kita lihat, perhatikan ya. Nah, di sini ada keterangannya lens. Nah, di sini di our data partners ya, partner atau mitra yang menyediakan data ke lens. Jadi ada banyak tuh penyedianya. Ada Microsoft Academic, ada Crossref, termasuk PubMed. Nah, ini dia. Jadi data-data yang ada di Lens itu salah satu sumbernya PubMed. Jadi ada di PubMed, pasti ada di Lens. Gitu, karena mirror dia, ya. Nah, Lens ini lebih lengkap, lebih banyak datanya daripada PubMed. Kenapa? Karena dia sumbernya nggak cuma PubMed, ada Microsoft Academic, Crossref, Orchid, gitu ya, Impact Story Core, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi lebih lengkap. Jadi kalau kita nyari di Lens, ya otomatis data yang ada di PubMed ikut masuk, gitu. Tapi kalau kita nyari di PubMed, ya enggak, lebih sedikit hasilnya. Mari kita buktikan ya. Dengan kata kunci yang sama, mari kita buktikan di mana si PubMed ada 1.340. How about Lens? Gimana kalau Lens? Kita coba ya. Yuk kita coba pencariannya. Harusnya dia lebih banyak ya, karena kan dia aneka, nggak cuman PubMed gitu ya. Oke, kita lihat. Tapi balik lagi nih ya ke Lens.org ya. Ya, tunggu sejenak. Nah, ini tampilan Lens ya. Sorry. Ini tampilan Lens. Nah, gimana melakukan pencariannya di Lens gitu ya. Nah, ini kita pastikan
yang aktif sekarang scholarly works. Lihat, di Lens itu ada patents, ada scholarly works, ada profile dan seterusnya. Jadi Lens itu tidak hanya menyiapkan metadata artikel ilmiah, tapi juga dia menyediakan metadata untuk paten, ya hak paten, ya di industri. Karena kita perlunya bukan paten, kita perlunya adalah artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah di Lens itu namanya scholarly works, ya scholarly works. Kita klik scholarly work, perhatikan berarti ini kepilih ya yang warnanya biru ya, berarti dia terpilih. Nah, terus nyarinya gimana? Nah, jangan langsung nyari di sini, tapi kita klik structured search. Jangan lupa ya, carinya pilih dulu scholarly works, baru klik structured search. Oke, kita klik ya structured search. Tunggu sejenak. Nah, ini tampilannya ya. Saya gedein biar kelihatan semua. Oke, ini tampilannya. Nah, kita lakukan pencarian ya. Nah, jangan all field sama kayak tadi di PubMed, jangan all field ya. Kita ganti ini yang sama, title abstract keyword. Ya sama kan? Mirip ya, dari tambahin abstrak. Oke, yang pertama apa tadi? Health literasi. Health literasi. Nah, gitu kan? Ingat tadi kata kuncinya ya, kalau dia dua kata atau lebih, jangan lupa diapit kutip. Gitu ya, itu kan berlaku tuh, nggak hanya di PubMed, berlaku di Lens dan berlaku di mana-mana, gitu ya. Oke, ini biarkan N ya, biarkan N sama kayak tadi. Ini kan N ya tuh, ini kan N ya. Nah, biarkan dia N. Oke, kita klik tombol plus add new field ya, plus. Nah, ya kan sama kan? Kita ganti tuh apa tadi? University, ya kan? On apa tadi itu? Kampus. Or apa tadi itu? Higher education. Higher education. Gitu kan? Apalagi tuh? Or college. Nah, sama persisnya yang tadi ya. Dah sampai sini kita klik search. Ya kan? Oke, tunggu sejenak. Lihat ya. Di PubMed itu ada 1.300-an. Ya, 1.343. Gimana di Lens? Wah, di Lens lebih banyak lagi. 3.000. Nah, kenapa lebih banyak? Ya tadi. Karena Lens sumbernya juga PubMed. Kalau PubMed ada 3.000, ya Lens pasti di atasnya. Gitu ya. Pokoknya Lens pasti di atasnya. Karena dia sumbernya dari beraneka ragam. Nggak hanya bersumber dari PubMed. Oke. Nah, ini data ini bisa kita download. Tapi jangan kita download dulu. Gitu ya. Nah, untuk melakukan kajian metadata ini, ya, oh, apa minimal memang ratusan ya, minimal ratusan ya, 100 200 minimal 200 300 lah ya minimal. Tapi ini 3.000 ya terlalu banyak, kebanyakan ya. Ya 300 sampai 1.000-an lah gitu ya. Oke, ini berarti kita pilah-pilah dulu. Ya, kita pilah-pilah dulu, jangan langsung diembat ya. Kita pilih paper-paper yang memang berkualitas, paper-paper yang memang sesuai gitu ya karakteristiknya dengan kebutuhan kita. Oke, kita lihat ya 3.000 ini kebanyakan. Oke, kita kurangin dulu. Cara nguranginnya gimana? Yuk perhatikan. Yang pertama adalah waktu publikasi. Jangan kalau banyak ini nggak perlu seumur umur gitu. Kalau ini kan seumur umur kan tadi karena waktu kita nggak setting ya. Kita setting dulu waktu di mana di sini di date range ya date range. Kalau di PubMed ini waktu nih date range itu sama kan? Beda istilah aja ya. Date range. Oke, date range. Nah, misalnya kalau banyak gini misalnya 10 tahun terakhir. Ya, best practice-nya gitu, 10 tahun terakhir. Kalau 10 tahun terakhir masih banyak juga, mungkin Anda bisa ganti 5 tahun terakhir. Ya, jangan terlalu singkat waktunya. Ya, minimal 5 tahun. Ya, idealnya 10 tahun. Oke, 10 tahun terakhir. Sekarang 2024. Tapi kan 2024 masih Januari. Jangan, berarti 2023 aja ya. Karena 2023 udah lengkap sampai Desembernya udah lewat. Berarti 2000 apa 10 tahun terakhir berarti 2013 sampai 2023. Gitu ya. Kita klik refine. Nah, lihat berkurang nanti dia. Enggak 3.400 lagi. Nah, 400-nya udah hilang ya. Udah lumayan tuh, berkurang ya. Oke, tapi 3.000 masih terlalu banyak.
Meskipun di PubMed diperkenankan. Jadi kalau kita mau download, kalau lebih dari 1000 itu wajib login. Nah, jadi kalau Anda belum punya, Anda register dulu tuh. Ya, klik register nih. Ya udah tinggal masukin email, username, password gitu ya, nanti disetujuin pasti dia langsung. Oke, kita nggak pengen download ya, kita usahakan pencariannya katakanlah di bawah 1000 lah ya. Mana caranya nih? Itu yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, parameter kedua, filter kedua ini flag. Flag kita pilih centang yang analytics set ya. Oke, klik refine. Dapat berapa? 2000, masih terlalu banyak. Ya, kita turunin lagi ya. Misalkan berikutnya apalagi yang bisa difilter ya, yaitu dokumen type ya, tipe dokumen. Nah, tipe dokumennya yang jurnal aja. Jurnal ini adalah tempat publikasi artikel ilmiah yang paling berkualitas ya, jurnal. Oke, kita klik refine. Udah berapa sekarang? Masih 2000 lebih. Oke, masih terlalu banyak. Saya kurangin lagi ya. Misalnya terkait negaranya misalnya, negaranya ini institution atau region. Nah, saya misalnya penelitian saya khusus di Amerika. Khusus di Amerika. Ya udah centang aja nih yang Amerika. Gitu kan? Ada 600. Atau kita nggak di Amerika deh, kita di Asia. Khusus penelitian terkait literasi kesehatan di negara-negara Asia. Gimana peta penelitiannya? Kita mau lihat. Oke. Ya udah kita centang-centang yang Asia ya. Aman aja Asia itu ada Cina, berikutnya Iran, berikutnya Jepang, berikutnya Taiwan. Load more ya, klik load more ya, masih ada lagi nah di sini ya. Kita lengkap nih ya. Taiwan, Brazil bukan Korea ya kan. Turki, Eropa kita anggap ya, Pakistan, Thailand, India gitu kan. Indonesia ada nih tuh, Indonesia ada 15 paper tuh ya dari Indonesia tuh. Saudi Arabia ya kan. Malaysia ada gitu ya, Hong Kong, Nepal, Singapura, kemudian Vietnam, ya, Uni Emirat Arab, kemudian Filipina, ya, kemudian Bangladesh, kemudian Irak, ya, Irak Asia ya, Jordan juga Asia, Palestina Asia, Qatar Asia, berikutnya Kamboja, ya, Kuwait Asia juga, Sri Lanka Asia, Myanmar Asia gitu ya. Malawi masuk Asia enggak ya? Afrika sepertinya. Oke, berikutnya habis ya. Oke, ini yang Asia udah kita centang-centangin, kita klik refine. Kita lihat ada berapa Asia. Oh, ternyata ada 368. Oke lah ya. Ini 300 yang nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit gitu ya. 368. Oke. Nah, gimana cara downloadnya nih sekarang nih? Berarti penelitian kita itu sekarang adalah literasi kesehatan terkait dengan apa namanya di negara-negara Asia ya, literasi kesehatan di negara-negara Asia gitu ya. Oke, sebentar kita download dulu ya, sebentar. Cara downloadnya gimana? Nah, gitu ya, cara downloadnya gimana? Sebentar. Oke, cara downloadnya gimana? Oke, kita download dulu ya. Cara downloadnya gimana? Nah, cara downloadnya ini klik yang menu ekspor. Nah, kalau dia di bawah 1000, kita nggak perlu login. Ya, nggak perlu capek-capek login. Klik ini nih ya, ekspor ini ya. Klik menu, ekspor. Kita klik. Nah, ini dia, karena di bawah 1000, nggak perlu login. Ya. Biarkan yang lain yang sudah apa-apain. Oke, kita namain ya, misalnya lens. Gitu kan, apa tadi tuh? Health literasi. Health literasi di Asia ya. Di Asia tahun 2013 sampai 2023. Gitu ya. Lens Set Literasi Asia 2013 sampai 2023. Ini nama file ya, bebas nama file ya, terserah ya. Nama file itu bebas ya, terserah ya. Mana tadi itu export. Nah, ini ya. Oke, dah ya. Yang lainnya kita nggak usah apa-apain ya. Yang lainnya nggak usah kita apa-apain. Kita klik
ekspor. Nah, tunggu sejenak. Lagi ekspor ya. Nah, udah itu ya, udah ke download. Tunggu sejenak. Nah, ini lagi download nih datanya. Kita lihat datanya seperti apa. Double klik, nanti bisa dibuka pakai Excel ya. Kita lihat. Ini adalah 2013 sampai 2023. Oke, kita lihat Excelnya. Nah, ini datanya ya. Nah, datanya tuh ada 300 sekian lah ya. Ada 300 sekian tuh. Ya, 367. Ya, kan dikurangi satu. Kayak gitu ya, ada title, ada publikasi tahun, ada tahun dan seterusnya. Oke, kita nggak usah lihat, biar gitu ya. Nah, berikutnya sekarang, dari data yang udah kita download ini, ya, kita akan modelkan. Ya, kita akan analisis agar dari pemodelan atau analisis tadi itu bisa memberikan informasi tambahan buat kita. Ya, bisa memberikan insight, bisa memberikan wawasan sehingga dari pemodelan dan analisis tadi itu bisa menghasilkan penelitian baru. Gitu ya. Bisa memberikan informasi misalnya kalau saya mau melakukan penelitian. Gitu ya. Kita nanti bisa tahu topik-topik riset mana pada bidang health literasi pada mahasiswa ini yang masih menarik untuk kita lakukan. Nah, itu namanya science mapping. Jadi kita bisa memetakan ilmu pengetahuan gitu ya terkait penelitian pada topik literasi kesehatan pada mahasiswa di Asia pada tahun 2013 sampai 2023. Seperti apa sih penelitian-penelitian mereka? Gitu ya. Penelitian-penelitian seperti apa yang sudah mulai ditinggalkan? Penelitian-penelitian seperti apa yang sedang digandrungi? Penelitian-penelitian apa yang sedang menjadi trending? Penelitian yang bagaimana yang sedang hot gitu ya. Artinya banyak dilakukan oleh para peneliti. Nah, itu semua bisa kita jawab. Nah, maka kajian yang kita lakukan ini karena menggunakan data bibliografi atau metadata, maka kajian yang kita lakukan disebut sebagai bibliometric analysis. Nah, jadi kita melakukan yang namanya bibliometric analisis. Nah, di mana menariknya? Yang pertama prosesnya cepat tuh lihat. Tadi download cepat kan? Mudah ya, nggak perlu kita download atu-atu tuh. Ratusan ribuan metadata atau bibliografi data langsung kita download. Nggak perlu bu, nggak bayar, gratis gitu kan. Kemudian yang kedua, kita perlu software atau tool atau alat untuk melakukan bibliometric analysis. Nah, hari ini ada beberapa tool atau alat yang bisa kita pakai dan untungnya lagi-lagi adalah gratis. Gitu ya. Lagi-lagi adalah gratis. Oke, apa nama toolnya? Yuk kita lihat. Nah, namanya adalah FOSViewer. Nah, ingat-ingat nih, sekalian di-download ya. Anda ketik FOSViewer. Oke. Gitu ya. Lihat, FOSViewer. Nah, sekalian download ya. Perhatikan nih, tinggal klik yang ini ya, FOSViewer. Tinggal diklik. Yuk perhatikan. Tunggu sejenak. Nah, ini tampilannya FOSViewer tuh. Ya, welcome to FOSViewer. Sekarang versinya 1.6.20 versi terbaru ya. Downloadnya gimana downloadnya? Ini nih. Downloadnya nih. Ya, klik download. Oke, tunggu sejenak. Ayo perhatikan nih, praktekin langsung tuh di komputer Anda. Nah, ini tuh dia ngasih tiga. Kalau komputernya Windows, pilih ini. Kalau Mac, ini. Kalau lain, ini. Ya, kalau Windows ini ya, diklik aja di Windows. Nah, maka otomatis dia nanti ke download kan. Langsung download tuh dia tuh. Ya udah tunggu sejenak. Nih ya kan tuh, langsung download kan. Langsung download. Ya kan. Tunggu sampai selesai. Oke, setelah download. Ya, setelah download. Ya, nah nanti dia bentuknya ini kan ke download tuh. Ya, saya udah punya ya, saya nggak perlu download. Nah ini dia nih, dia nanti bentuknya ya dia kan zip tadi tuh. Nanti Anda tinggal ekstrak. Ya, setelah download nanti Anda tinggal ekstrak. Nah ini bentuknya nih kayak gini. Ya, dia kan nanti bentuknya gini.
Post viewer 16 tinggal diekstrak jadi satu folder gini kan. Nah, ini tinggal ditaruh ke desktop nih, ke sini. Caranya gimana nih mindahin ke desktop? Tinggal klik kanan, ya, send to, pilih desktop. Nah, otomatis begitu Anda klik, muncul di sini. Gitu ya, paham ya? Oke ya, nah saya anggap udah ke download. Nah, sekarang tinggal kita jalanin post viewernya. Yuk kita jalanin, tunggu sejenak. Nah, double klik tuh dari desktop, tunggu. Nah, kita tunggu sampai dia jalan ya, tunggu sebentar ya. Tunggu ya. Nah, ini tampilannya ya. Nah, ini tampilan Post Viewer ya. Tampilan Post Viewer, kayak kita lihat. Nah, ini dia menunya ada File, Item, Analysis. Ya, ada 3 menu ya. Ini namanya menu ya. File, Item, Analysis. Kemudian nanti dia memberikan 3 output ya. Network Visualization, Overlay Visualization, sama Density Visualization. Oke, yuk kita lihat. Nah, ini tampilan awalnya ya. Nah, ini nanti parameternya ya. Kalau di sini nanti parameternya, ini menunya, ini tampilan ya. Ini tampilan. Jadi ada 3 tempat ya. Menu, tampilan, sama parameter. Oke. Ya, kita coba. Ya, dari sini kita dari menu file ya. Dari menu file. Nah, file. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita klik create. Nah, ini ya, dia minta tuh ya. Ya kan? Choose type of data. Kita diminta untuk menentukan tipe datanya apa, gitu kan? Di sini ada 3 pilihan. Create a map based on network data, bibliografi data, atau text data. Nah, tadi kita apa downloadnya? Kan bibliografi kan tadi kan, metadata atau bibliografi data. Maka kita pilih yang tengah ini, ya, bibliografi data. Ya, kita pilih yang tengah ya. Oke, setelah klik yang ini kita klik next nih yang ini. Ya, kita klik next. Nah, lagi. Sekarang choose data source. Kita diminta untuk menentukan tipe datanya. Gitu ya, tipe datanya yang mana nih? Ada 3 lagi nih, ada API, Bibliographic Database, sama Reference Managers File. Nah, masih yang tengah lagi, kan tadi bibliografi data. Nah, di sini ada lens tuh, ya kan? Di sini ada lens, ada PubMed ya. Jadi Force Viewer ini bisa menampung, memodelkan data yang kita download dari Web of Science, atau disingkat WOS, WOS gitu ya, WOS atau WOS. Kemudian dia bisa memetakan data dari Scopus gitu ya. Berikutnya dari Dimensions, begitu nih, Lens dan PubMed. Nah, WOS, Web of Science dan Scopus ini berbayar nih. Ya, kenapa saya nggak pakai WOS dan Scopus? Berbayar. Ya, dan ini cukup mahal. Dan dia ngelanggannya bukan pribadi ya, dia ngelanggannya institusi. Jadi nggak pribadi-pribadi, kampus levelnya atau organisasi. Nah, ini karena kampus kita nggak berlangganan ya kita nggak bisa akses. Kenapa? Ya karena nggak melanggan. Ya, mereka ini paling terkenal nih, 2 ini paling lengkap, paling bagus datanya ya. Tapi karena berbayar kita nggak bisa. Maka kita alternatifnya. Nah, alternatifnya ada 3. Dimension, Lens, sama PubMed. Nah, kita pilih yang tengah-tengah ya, Lens. Ya, kita pilih.
lens, oke ya. Nah, maka kita pilih yang dua ini ya. Oke, berikutnya klik tombol next. Nah, di sini ya ada WOS, Scopus. Nah, data kita kan lens kan. Nah, kita klik yang lihat di sini WOS ya. Secara default dia yang terpilih lens ya. Maka web of science ya di sini, makanya web of science file. Kita klik dulu yang lens. Nah, maka di sini namanya lens file gitu kan. Nah, mana file lensnya gitu kan? Tadi saya simpan di mana? Saya simpan di download. Oke. Kita klik yang ini ya. Klik yang ini, browse nih ya. Oke, saya simpannya tadi di download. Maka tadi ketika Anda download harus ingat-ingat tuh. Downloadnya di mana? Saya defaultnya di sini, saya klik lagi. Nah, ini kan tuh filenya kan, yang tadi kan Lens Health Literasi Asia 2013 sampai 2023 yang ini ya, klik OK. Nah, ini filenya ya, kita klik next. Nah, ini ada banyak nih analisisnya nih. Kita pakai yang co-occurrence dulu. Ya, kita pilih yang co-occurrence, kita pilih author keyword. Nah, apa nih co-occurrence? Co-occurrence ini dia akan memetakan keyword dari pengarang. Jadi yang namanya paper itu kan ada keyword ya, ada kata kunci. Ya kan, ada kata kunci. Satu paper itu kadang 3 sampai 6 maksimal umumnya ya, kata kunci. Kata kunci itu nanti menyatakan topik penelitian. Jadi nggak sembarangan tuh kata kunci, begitu penting, begitu vital. Nah, dengan memodelkan kata kunci yang dipakai oleh para peneliti dari paper tadi itu, dengan menggunakan analisis co-occurrence, kita bisa memetakan ilmu pengetahuan. Tadi yang saya bilang, memetakan ilmu pengetahuan. Kita jadi tahu penelitian apa yang sedang trending, penelitian apa yang sudah mulai ditinggalkan, penelitian apa yang baru muncul, dan seterusnya. Itu ya, topik-topik riset apa, dan seterusnya. Oke, kita pilih co-occurrence, author keyword. Nah, sementara thesaurusnya kita kosongin dulu ya. Yang lainnya nggak ada apa-apain. Kita pilih co-occurrence, author keyword. Yang lainnya nggak apain ya. Terutama thesaurus nih, kita belum singgung. Nanti kita singgung belakangan ya. Oke, setelah dari sini kita klik next. Oke, tunggu sebentar ya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, lihat ya, kan tadi data kita ada berapa? 300 berapa tadi itu? Data kita ada 368 ya. 368 paper. Nah, dari 368 paper itu ya, ternyata ada 690 keyword. Ya, ya. Jadi keyword yang beda-beda ya. Kalau yang sama dihitung satu. Ya. Ada 690. Kenapa kok bisa lebih banyak dari papernya? Ya iya, kan satu paper bisa ada tiga. Ada tiga atau empat atau lima atau enam. Ya. Oke, 690. Dan ini dia minta kita menentukan batas minimalnya, threshold. Ya, defaultnya 5. Ketika 5, hanya ada 29 tuh. 29 keyword terlalu sedikit, ya terlalu sedikit. Jadi kita ketika memetakan keyword tadi itu jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak gitu ya. Pokoknya di bawah 100 lah ya, di bawah 100, di atas 50 gitulah gambarannya ya. Antara 50 sampai 100 ya, gampangnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit berarti nanti ada informasi yang hilang. Kalau terlalu banyak kekubur sama informasi. Oke, kita tengah-tengah lah, di bawah 100, di atas 50-an gitu ya. Oke, 29 terlalu sedikit. Kita turunin. Turunin jangan diganti angkanya ya. Anda mainin klik ini, klik ini. Kalau ini naik, oh, kalau 6 berarti lebih sedikit lagi kan? Kita turunin ya. 5 turunin 4, oh naik 38. Masih terlalu sedikit. Turunin 3. 70 ini lumayan banyak nih. Kalau 2 ini terlalu banyak. 140 terlalu banyak. Oke, berarti kita main di 3 ya. Ini siap topik belum tentu sama ya. Kalau nanti misalnya Anda download metadatanya bukan head literasi, mungkin yang lain misalnya kesehatan reproduksi atau kesehatan ibu dan anak, ya belum tentu 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Jadi beda-beda ya. Kita nggak mempermasalahkan ininya, yang penting ininya ya. Yang mid-nya berapa banyak. Oke, kita pilih 3 ya. 3 itu nanti akan ada 70 keyword. Oke, kita klik next. Ya, 70 ya, biarkan ya. Kita klik next lagi. Nah, inilah keyword-keywordnya. Ya, gitu. Nah,
Dari sini jangan langsung kita jalanin, ya, jangan langsung kita jalanin gitu kan, karena bisa jadi ada keyword yang maknanya sama tapi tulisannya beda. Maknanya sama, tulisannya beda. Kayak tadi tuh college, university, kampus kan maknanya sama gitu. Karena yang maknanya sama itu harus dijadiin satu, nggak boleh nyebar gitu ya. Oke, caranya gimana? Kita klik dulu keywordnya, kita urutin. Nah, kan urut tuh. Kalau klik sekali lagi dia dari gede ke kecil, kalau diklik sekali lagi, pokoknya bolak-balik ya. Nah, bolak-balik gitu ya. Kita urutin dari A, B gitu ya. Oke, kita lihat yuk, kita periksa satu persatu yuk. Ada yang kira-kira sama nggak maknanya, kita lihat. Oke, beda, 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 beda. Nah, ini nih, coronavirus sama COVID-19 kan sama itu. COVID, COVID-nya kan coronavirus. Sama ya, berarti ini harus kita gabung nih jadi satu nih. Ya, entah corona atau entah jadi COVID. Nah, panduannya pilih yang paling pendek. Pilih yang paling sedikit hurufnya. Ya, coronavirus sama COVID-19 kan lebih sedikit COVID-19 ya. Kita pilih yang COVID-19. Sehingga nanti COVID-19 itu isinya bukan 18, tapi 3 tambah 18. Jadi 21. Caranya gimana? Oke, kita pakai notepad. Ya, kita pakai notepad. Kita ketik notepad gitu ya. Nah, kita pakai notepad. Nah, tunggu sejenak. Nah, ini notepadnya ya. Yo, ini notepadnya nih. Yo, ini saya taruh sebelah-sebelahan ya. Biar ada contekan ya. Oke, caranya gimana bikin notepadnya? Ini yang kita lakukan ini namanya membuat thesaurus. Kita sedang membuat yang namanya thesaurus. Gitu ya. Cara bikin thesaurusnya gimana? Ya, supaya maknanya sama jadi satu aja gitu ya. Di notepad, Anda ketik yang pertama label. Ketik label. Huruf kecil semua ya. Ketik label. Lalu jangan spasi. Ya, hapus dulu ya. Pokoknya di L, kursor ada di L di terakhir. Dia pemisahnya adalah tab. Tombol tab ya di atas caps lock itu ya, di atas caps lock paling kiri, di atas caps lock tab. Nah, otomatis dia jelung gitu ya. Replace by. Nah, label, terus tab, terus ketik replace spasi by. Setelah by ini jangan ada spasi lagi, udah biarinin, terus enter. Nah, yuk, yang mau diganti apa? Yang mau diganti taruh di label, penggantinya taruh di replace by. Kan tadi yang mau diganti coronavirus. Kita harus sama persis nulisnya ya. Gede kecilnya spasinya harus sama. Coronavirus tuh, sama kan? Corona, ini nggak bisa copy paste soalnya. Ya, coronavirus. Nah, terus tekan tombol tab, pemisahnya tab ya. COVID strip 19. Nah, sama kan udah. Jadi nanti coronavirus ini akan hilang nih, dicemplungin diganti ke COVID-19. Sehingga COVID-19 itu nanti isinya bukan 18, tapi 3 dari coronavirus tadi ya. 3 tambah 18, jadi 21 gitu ya. Oke, COVID-19. Enter. Lagi enggak? Ya kita cek dulu. Nah ini nih, kan sama nih. Yang satu singular, yang satu plural. Ya kan? Ini single, ini jamak, ya kan? Ini yang kita ganti, ini yang penggantinya gitu ya. Oke, kita ketik apa? Cross strip seksional spasi apa itu? Studies. Terus tekan tombol tab, pemisahnya tab ya. Ya kadang-kadang memang kadang jaraknya jauh, seperti ini kan jaraknya jauh, kadang jaraknya cuma sedikit nih lihat. Tab, nggak masalah. Pokoknya tekan tombol tab ya. Cross harus sama persis ya. Seksional studi. Nah, bentar, lagi nggak? Oke, diabetes mellitus nih sama nih. Diabetes mellitus kita ganti jadi diabetes aja ya. Diabetes mellitus. Tab, jangan lupa. Diabetes. Ntar, apa lagi nih? Education, health literasi. Nih, sama nih. E-health literasi, e-strip health sama. Jadi yang ini kita ganti ya. E-strip health diganti sama e-health ya. E-strip health literasi. Tab, jangan lupa. E-health, gitu kan? Spasi literasi, gitu kan? Enter. Elektronik literasi juga sama e-health. Berarti kita ketik lagi di sini. Elektronik health. Kok beda-beda sih? Iya, karena kan pengarangnya beda-beda. Si A mungkin nulisnya e-strip health, si B nggak ada stripnya, si C mungkin electronic health. Jadi bisa beda tuh. Ya. E-health
harus sama nih ya. Jadi nanti yang muncul hanya e-health literasi ya. Sehingga e-health literasi itu penjumlahannya tambah 5 ya. Sorry, 5 tambah 9 tambah 3 gitu ya. Berikutnya help seeking nggak sama, medical student, nursing beda, nursing older people nih, orang tua sama adult ya, older people. Oke, kita ganti older people, kita ganti older people, tab jangan lupa. Ganti jadi adult. Jadi nanti adult nilainya itu ditambah 3 ya. 3 tambah 3 jadi 6 dia. Adult nanti jadi 6. Berikutnya apa tadi? Older people ya. Tadi terakhir older people. Oke, ini nggak sama, nggak sama. Nah, ini nggak sama. Nah, ini university student nih. Sama, yang satu pakai S, yang satu nggak pakai S. Kita ganti yang pakai S, diganti jadi nggak pakai S ya. University students, gitu kan? Pakai S, tab, jangan lupa. University student tanpa S. Kan tadi ada juga tuh college student di atas. Nih, college student kan sama sama university kan? College student juga kita ganti jadi university. Nah, pakai S ya. Dash, jangan lupa tab ya. University student. Oke, ya ganti ya. Oke, berikutnya apa lagi? Udah habis ya. Kita simpan nih sekarang. File, save. Saya simpannya di download aja ya, biar gampang ya. Saya simpannya di download juga tuh. Saya namain Thesaurus Health Literasi gitu ya. Thesaurus Health Literasi. Save. Oke ya, saya udah save. Saya minimize aja, jangan di close. Nah, gimana cara ngaktifinnya? Kita back ya. Kita klik tombol back, back lagi. Nah, sampai di tadi di sini ya. Ini kan ada Thesaurus tuh, ya kan? Ada Thesaurus. Nah, kita browse. Di mana tadi? Saya simpannya di download ya. Nah, ini kan tadi kan Thesaurus Health Literasi. Klik OK. Nah, ini kan tadi kan. Oke, kita klik next. Tadi berapa? Kita turunin 3. Nah, sekarang udah nggak 70 lagi ya. Iya kan? Karena udah ada yang ke marriage tadi kan. Kita lihat, udah bener nggak nih? Adult jadi 6 kan? Bener kan? Oke. Cross sectional udah nggak ada tuh. Ya kan? Udah tunggal. Nah, coronavirus udah hilang. E-health, e-health literasi udah hilang. Ya. Oke, mana lagi? Mental health, medical student nggak apa-apa. Nah, udah ya. Udah oke ya. Universitas student jadi banyak tuh. Ya kan? Universitas student jadi banyak. Oh, student doang nih belum nih. Student jadi university student jadi student aja ya. Sorry, student jadi university student. Karena student ini pasti mahasiswa tuh, ya kan? Ayo kita ke thesaurus lagi di sini, ya. Student, sorry, university student jadi student aja. University student jadi student. Berarti yang lain jadi student, ya. Berarti yang lain jadi student aja tuh. Ganti di sini. Pakai S ya studentnya ya, karena di sini pakai S nih. Jadi student only ya. Yang lainnya juga jadi student. Nah, jadi nanti student tuh ada banyak banget tuh. 10 tambah 23 berapa tuh? File, save. Oke, cara ngaktifnya gimana? Back lagi sampai di sini udah nggak usah diapa-apain. Next lagi. Oh, ada yang salah. Baris ke-10. Ada yang salah, baris ke-10. Gitu ya. File, save. Oke. Nah, ada bener ya. Oke, 3 jadi 61 kan? Lihat. Ya, universitas jadi student doang tuh, 33. Oke. Oke ya, klik finish. Kalau ada kayak gini, pilih yes saja. Tunggu sejenak. Nah, ini yang disebut science mapping. Nah, ini yang disebut science mapping ya, yang dilakukan oleh bibliometric analysis. Gitu ya. Ya, perhatikan tuh. Nah, warna-warna ini ada kuning, ya, ada merah, ada hijau, ada biru, ada ungu, ada oranye, ada biru, biru apa nih? Ya, coklat dan seterusnya. Ini menyatakan klaster. Jadi, nah, buletan-buletan ini namanya node. Ya, node-node ini
disusun berdasarkan klaster. Nah, artinya ketika node ini memiliki warna yang sama, berarti dia satu klaster tuh. Contoh health literasi dengan e-health literasi sama-sama kuning, berarti satu klaster. Health service sama e-health sama-sama orange, berarti satu klaster. Taiwan dan validation sama-sama biru, berarti satu klaster. Help seeking sama mental health sama-sama merah, berarti satu klaster, gitu ya. Kemudian, gede kecilnya ini menyatakan banyaknya. Health literasi kan gede tuh, buletannya, berarti paling banyak, gitu ya. Yang ini lebih kecil, lebih sedikit, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam kita memodelkan klaster-klaster ini ada aturan mainnya, gitu ya. Diupayakan jangan terlalu banyak klasternya, ya, karena kalau terlalu banyak malah jadi bingung tuh. Kalau terlalu banyak nih ngomongin apa nih, gitu kan? Nggak dapat malah. Nah, aturan umumnya adalah upayakan klasternya itu 3 atau 4 lah, ya 5 lah paling banyak, minimal 3, maksimal 5, gitu ya. Kalau saya biasanya milihnya 3 biar nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, gitu ya. Nah, cara ngerubahnya gimana? Yuk kita lihat. Ini di output pertama ya, network visualization. Oke, perhatikan tuh. Oke, dari menu mana? Dari menu mana ngerubahnya? Kita lihat dulu, contek dulu. Dari menu item, perhatikan. Dari menu item diklik dulu, oh ternyata ada 9 cluster. Lihat, ada 9 cluster. Cluster pertama anggotanya 12, ada anxiety, depresi, dan seterusnya. Cluster kedua ada 11, dan seterusnya. Sampai cluster terakhir 3. Wah, masa satu cluster anggotanya dikit banget gitu ya. Oke, kita rubah dulu. Cara ngerubahnya gimana? Dari menu analisis. Perhatikan dari menu analisis. Ya, dari menu analisis. Di sini nih minimum cluster size-nya karena satu memang. Ya, coba saya ganti 10 gitu ya. Terus jangan lupa klik update clustering biar dia ke-update. Nah, lihat. Ada berapa cluster ini? Berubah ya. Kita klik item, oh ada 4. Ada 4, saya kurangin lagi deh. 4 masih terlalu banyak misalnya, saya kurangin. Ya, saya kurangin. Oh, paling kecil 11 ya. Oh, 11 berarti saya naikin jadi 12 misalnya. Minimal 12. Minimal 12 update. Nah, ini udah 3 cluster nih. Coba kita lihat di item tuh. Ya kan? Cluster pertama anggotanya 27, cluster kedua 18, cluster ketiga 15. Nah, ini udah oke nih. Ya, udah kepisah secara bagus nih. Kalau ternyata misalnya pengen saya rubah nih biar agak bagus. Nah, ini centangnya dihilangin. Saya misalnya duanya saya ganti 3. Klik update layout. Lihat, berubah deh. Nah, gitu kan. Oh, ini agak nyebar nih, kurang. Satunya saya ganti -1 misalnya update. Nah, ini masih antara ini nyebar ya. Kayaknya tadi itu udah bagus tuh ya. 2 dan 0 udah bagus tuh. Nah, tadi 2 dan 0 ya. Udah bagus tuh. Dah, gini aja udah bagus ya. Jadi merah, udah merah sendirian, biru-biru, hijau-hijau. Nah, nanti kita harus, nah ini nanti nih kita bisa save nih file ini nih. Ya, file ini bisa kita save. Cara nge-save-nya gimana? Dari menu file, pilih yang screenshot nih. Screenshot, pilih klik copy to clipboard. Tunggu sejenak sampai dia hilang. Nah, begitu hilang, berarti udah ke-copy ke clipboard tuh, ke memori komputer. Saya buka misalnya, buka PowerPoint ya. Lihat. Saya buka PowerPoint. Nah, itu udah bisa dipaste ke Word, bisa dipaste ke PowerPoint. Ya, untuk kita narasikan. Nah, coba misalnya PowerPoint. Nah, saya paste ya, tinggal klik kanan, paste. Nah, ada kan tuh? Ya, bagus ya. Oke, gitu ya. Nah, dari sini udah terserah kita mau ngapa-ngapain aja. Oke, dah. Nah, terus output yang pertama, ini namanya network visualization. Ya, ini output yang pertama namanya network visualization. Itu ya. Nah, klaster pertama itu warnanya merah. Klaster pertama selalu warnanya merah. Klaster kedua selalu warnanya biru. Hijau. Ya, warnanya hijau. Ini berarti klaster kedua. Klaster ketiga ya warna biru gitu ya. Nah, jadi klaster pertama tuh, klaster ini, klaster kedua, klaster ketiga. Gitu ya. Ingat-ingat ya. Nah, dari sini kita udah tahu tuh, oh seperti ini toh penelitian-penelitian yang orang lakukan terkait literasi kesehatan pada dunia kampus di Asia. Ini di Asia loh ya, bukan di dunia. Kenapa di Asia? Tadi kan kita milihnya Asia doang kan? Gitu ya. Di para peneliti di Asia. Bukan penelitiannya di Asia, belum tentu penelitian di Asia. Ada bisa jadi orang Indonesia nelitinya di Amerika bisa. Ini adalah
penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di negara-negara Asia. Ya, perkara dia tempat penelitiannya di mana kita nggak tahu. Yang jelas kemungkinan besar ya orang Asia menelitinya di Asia kemungkinan gitu ya. Oke, ini output yang pertama. Output yang kedua kita klik overlay visualization. Nah, ya overlay visualization. Lihat di overlay visualization, ya kan? Lihat di sini menyatakan tahun nih, tahun, ya tahun penelitian. Jadi penelitian yang baik kalau bisa warnanya hijau ke kuning-kuningan atau kuning ya, pokoknya hijau ke kuning. Hindarin yang warnanya biru tua. Nih, kayak biru tua kayak misalnya diabetes tuh udah mulai ditinggalin tuh. Kuesioner udah mulai ditinggalin, health service udah mulai ditinggalin gitu ya. Adult pada orang tua juga udah mulai ditinggalin. Gitu ya. Nah, yang warna-warna hijau kayak misalnya e-health, digital health literacy, breast cancer, education, prevention, intervention, mental health gitu ya, depression literasi, self efficacy, health education, self management. Nah, gitu. Dari sini artinya apa? Yang warna hijau atau kuning artinya topik penelitian yang sedang digandrungin saat ini. Topik penelitian yang sedang atau sering dilakukan oleh para peneliti hari ini. Sementara yang warna biru, biru tua, berarti udah mulai ditinggalkan, udah mulai jarang dilakukan. Nah, dari sini Anda bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan wawasan, bisa mendapatkan insight kalau nanti Anda mau melakukan penelitian. Berarti nanti kalau Anda mau melakukan penelitian, pilih yang kuning atau hijau gitu. Dari sini dapat inspirasi. Contoh misalnya nih health education misalnya saya klik deketin. Nah, tuh. Kalau Anda deketin health education, maka post viewer langsung secara otomatis meng-highlight yang connect-connect ke dia. Yang nggak connect-connect di blur gitu ya. Lihat. Dari sini tuh saya bisa udah dapat judul skripsi tuh. Misalnya peran health education dalam rangka meningkatkan e-health literasi gitu ya pada remaja yang terkena diabetes. Tuh. Dapat judul tuh. Lihat. Peran health education self care ya terhadap e-health literasi pada remaja yang terkena diabetes. Tuh. Ada semua tuh. Health education, self care, e-health literasi, adolescence diabetes. Gitu. Lo tadi katanya yang biru-biru nggak boleh, nggak apa-apa kalau cuman sedikit. Tapi kan yang lainnya kuning hijau, health education hijau, health literasi hijau, self care hijau, adolescent hijau, health education malah kuning, ya kan? Nah, diabetesnya yang biru nggak apa-apa karena bukan dianya yang utama. Gitu. Contoh lain misalnya saya terkait misalnya breast cancer misalnya. Tuh, breast cancer tuh. Iya kan? Breast cancer tuh. Iya kan? Tuh dari sini kita bisa dapat judul. Ada di situ ada education, ada literasi, ada intervention, ada health literasi, ada self care. Iya kan? Tuh bisa. Misalnya upaya pencegahan breast cancer gitu ya melalui intervensi health literasi dan self care. Wah, dapat judul. Gitu ya. Yang menarik berikutnya misalnya ini mental health literasi, warnanya kuning nih, mental health literasi. Ntar saya deketin mental health literasi. Nah, tuh, mental health literasi, tuh. Wah, ini mana nih judulnya misalnya nih? Wah, mental health literasi pada student. Student tuh mahasiswa ya. Lihat, student juga warnanya hijau ya. Misalnya judulnya adalah peran pengetahuan. Pengetahuan ada knowledge tuh ya. Pengetahuan, kemudian health promotion, promosi kesehatan, gitu kan? Dalam rangka meningkatkan kesehatan, literasi kesehatan mental pada mahasiswa. Tuh, gitu ya. Dapat tuh. Ya kan? Peran pengetahuan, koma, eh, health promotion, promosi kesehatan, koma, mental health, apa? Sorry, literasi kesehatan mental terhadap kesehatan mental pada mahasiswa. Dapat judul, gitu ya. Terus misalnya self efficacy tuh, self efficacy juga dapat tuh. Iya kan? Iya kan?
pengaruh misalnya self-efficacy, self-management, quality of life, pengaruh self-efficacy, self-management, dan e-health literasi terhadap quality of life. Gitu. Pada misalnya remaja atau pada mahasiswa, udah tinggal pada siapa. Gitu ya. Jadi dari sini tuh kita bisa dapet. Gitu ya. Oke, ini output yang kedua ya. Overlay, visualization, tahun terbit. Berikutnya masih di overlay. Ya, masih di output overlay. Gitu ya. Di mana skornya nih diganti nih? Skornya diganti jangan APG Fubier, jangan. Kali ini kan APG Fubier, publication year. Ya, diganti menjadi norm citation. Nah, norm citation, kalau norm citation ini warnanya diganti. Ini lihat angkanya berubah ya. Kita ganti overlay colors-nya, predefined color. Kalau tadi kan Viridis nih. Jadi warna ini namanya Viridis ya. Kalau average norm citation, overlay color-nya diganti panahnya ya. Diganti jadi cool warm. Cool warm. Nah, ini dia. Gimana nih bacanya nih? Bacanya adalah cari topik-topik riset yang warnanya merah kemerah-merahan. Jangan warna biru ke biru-biruan. Artinya apa? Merah atau kemerah-merahan itu artinya topik riset tadi itu sedang hot atau sedang banyak mempengaruhi penelitian lainnya. Sedangkan yang biru sudah mulai dingin. Dingin itu artinya apa? Udah mulai tidak mempengaruhi penelitian lainnya. Tuh, mana yang merah-merah? Oh, ada health literasi, terus medical student, mental health, digital health literasi, e-health, education, ya kan? Ini juga apa nih? Nursing student itu berarti Anda tuh ya, mahasiswa perawat tuh, ya kan? Merah tuh, ya kan? Health literasi. Nah, ini merah-merah. Jadi cari riset-riset yang sifatnya merah-merah. Gitu ya. Tuh, jadi situ jadi overlay. Jadi kita udah punya 3 output ya. Satu, network visualization ini menyatakan cluster ya. Kemudian yang kedua di overlay yang pertama nanti Fabier. Kalau di Fabier jangan merah ini warnanya ya, ganti jadi Viridis tuh menyatakan kebaruan ya kan. Berikutnya overlay norm citation, di norm diganti menjadi cool warm, ini menyatakan pengaruh ya, pengaruh topik riset terhadap topik riset yang lain atau hot ya. Ketika dia merah atau kemerah-merahan berarti hot, ketika dia biru atau biru tua berarti dia udah mulai ditinggalkan atau mulai tidak berpengaruh gitu. Nah, dari 3 gambar ini kita bisa dapat banyak hal tuh. Ya, kita bisa dapat banyak hal. Apa itu banyak halnya? Kita bisa mendapatkan topik-topik riset yang menarik untuk kita teliti. Gitu ya, menarik untuk kita teliti. Nah, ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ini namanya bibliometric analysis ya. Analisis yang berdasarkan data bibliografi dalam rangka memetakan pengetahuan. Kok bisa sih memetakan pengetahuan? Iya, kan terbukti itu. Saya jadi tahu topik-topik riset mana yang trending. Saya jadi tahu topik riset yang satu hubungannya dengan topik riset yang lain. Saya jadi tahu topik-topik riset yang sedang berkembang. Saya jadi tahu topik-topik riset yang sudah mulai tidak dilakukan oleh para peneliti. Nah, itu namanya science mapping. Nah, inilah yang disebut sebagai bibliometric analysis. Nah, dari sini ya, BA ini bisa menjadi riset itu sendiri. Jadi yang kita lakukan ini jadi riset nih. Ya, jadi riset. Nah, buktinya apa? Kita lihat ya, ke Google lagi ya. Kita lihat ke Google nih, di sini ke Google Scholar, scholar.google.com, misalnya riset-riset yang menggunakan health literasi bibliometrik misalnya. Udah banyak loh, udah banyak. Lihat. Nih, riset-riset tuh, measuring health literacy, bla 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 bla, bibliometric analysis. Mapping health literacy research in European Union, bibliometric analysis. Digital health literacy, bibliometric analysis. Health literacy and explore bibliometric analysis. Tuh, bayangin. Jadi yang kita lakukan ini, misalnya judulnya adalah Mapping Health Literacy on Student in Asia, bibliometric analysis. Tuh, pemetaan, penelitian, riset terkait literasi kesehatan pada mahasiswa di Asia, kajian bibliometrik analisis tuh jadi riset tuh itu yang pertama. Atau bisa jadi ini itu menjadi inspirasi
Ya, ini menjadi inspirasi buat kita untuk riset-riset lainnya. Tadi misalnya tuh, ketika tadi misalnya Pabier, saya ganti di sini, Viridis, misalnya terkait ini tuh, saya jadi terinspirasi. Oke, saya akan meneliti terkait e-health literasi, di mana nanti variabel-variabelnya ada health education, ada self-care, ada adolescence, ada diabetes. Gitu. Atau di sini mental health. Saya mau meneliti terkait mental health. Di mana? Pada student, pada mahasiswa tuh. Ya kan? Terkait apa? Terkait misalnya mental health, terkait depresi, terkait knowledge, terkait promosi kesehatan. Gitu. Studentnya student yang mana? Student pada mahasiswa mana? Mahasiswa kan banyak tuh segambreng. Pada mahasiswa perawat. Tuh ada nurse paling ujung tuh. Nih ya, nurse ya. Connect kan nurse tuh? Connect kan nurse. Nah, jadi dari BA ini yang pertama, bisa jadi riset itu sendiri tuh. Bisa jadi skripsi Anda itu sendiri tuh BA yang pertama. Yang kedua bisa jadi inspirasi buat, oh saya bukan BA, saya mau riset yang lain itu. Oke, yang mana nih? Nah, dari sini saya tahu tuh, oke, tentang mental health literasi pada mahasiswa keperawatan, nanti variabelnya ada mental health literasi, ada depresi, ada knowledge, ada health promotion. No, gitu. Ya, atau misalnya tadi nih yang health education tuh, ya kan? Ya, literasi pada remaja, adolescence, ya, variabelnya adalah pendidikan kesehatan, kemudian self care, self care itu rawat diri, merawat diri sendiri, gitu ya, public health, ya, kesehatan masyarakat, diabetes pada penderita diabetes, remaja yang menderita diabetes, dapat tuh. Jadi kita bisa mendapatkan inspirasi. Atau berikutnya kita bisa menjadi apa namanya? Kita bisa mendapatkan referensi, ya. Penelitian kita itu referensinya, kenapa kamu ambil health literasi, gitu kan? Lah ya itu nih. Ternyata health literasi ini memang penelitiannya cukup berkembang, di mana health literasi ini ya banyak terkait mahasiswaan, terkait public health, gitu kan? Terkait mental health, gitu kan? Mental health literasi, ya kan? Terkait kanker, gitu kan? Terkait juga misalnya quality of life, terkait public health, gitu kan? Terkait merokok juga ada nih, smoking nih. Yang smoking juga ada nih ya, smoking nih. Misalnya tuh risetnya tentang merokok misalnya. Di sini yang terkena apa? Behavior, adolescent, student. Oh, misalnya perilaku merokok pada remaja, ya. Anda kaitkan dengan health literasi. Pengaruh literasi kesehatan terhadap perilaku merokok pada remaja, dapat judul. Gitu kan? Nah, inilah yang disebut sebagai bibliometrik. Bayangin tuh, kita melakukannya sebentar banget, ya toh, nggak ada 1 jam, tapi kita bisa mendapatkan banyak. Nah, ingat ya. Nah, nanti UASnya adalah kayak gini nih, seperti yang saya lakukan nih, UASnya nih. Ini ngomong-ngomong, Anda kelompoknya ada berapa ya? Berapa tadi 70 ya? Oke, berarti nanti kalau biar bulat tuh bagi berapa ya? 75 deh. Ya, satu kelompok 5 orang nanti nih UASnya ya. Satu kelompok 5 orang, nanti tiap kelompok tentukan topik risetnya, terserah. Lalu tiap topik riset Anda download metadatanya dari Lens, ya. Lalu kemudian olah datanya pakai FOSS-Viewer. Nah, nanti dari FOSS-Viewer, ya kan? Apa yang Anda lakukan? Nah, seperti ini nih. Anda laporkan. Yang pertama Anda laporkan tadi ininya nih, thesaurusnya dilaporkan, ya toh. Kemudian network visualization-nya dilaporkan. Overlay-nya 1 ini, 2 ini. Gitu tuh. Itu yang Anda laporkan tuh, ya. Nah, nanti masih ada satu pertemuan lagi akan saya bahas yang lainnya, melengkapi. Kita belum bahas nih nanti nih. Ini kan yang baru kita bahas topik-topik risetnya ya. Kita belum bahas misalnya siapa peneliti-penelitinya, jenderal-jenderalnya siapa. Kemudian kita belum bahas juga negaranya nih, negaranya gimana? Negara-negara yang aktif melakukan penelitian terkait literasi kesehatan pada mahasiswa di Asia.
negara mana aja belum kita bahas. Mungkin nanti minggu berikutnya terakhir. Jadi nanti Anda bisa menggambarkan itu nanti gambarnya ya, cara mendapatkan data di Lens gitu kan, kemudian gambar Thesaurus, kemudian gambar ini, kemudian gambar ini, kemudian gambar ini. Sama nanti gambar autornya ya, pengarangnya sama negaranya. Jadi nanti itu mungkin minggu depan akan saya kasih tahu caranya. Sekaligus nanti minggu depan nih saya mau ngasih tahu caranya nih. Misalnya gini, ini klaster 1 kan warna merah. Warna merah ini kan ada health literasi, ada COVID, ada e-health, ada SHAM, ada e-health, ada digital, ada cancer, ada breast cancer, ada prevention, ada education, ada literasi, ada China, ada validasi. Di klaster 1 warna merah ini penelitiannya tema umumnya apa sih tema umumnya? Loh. Klaster yang kedua warna hijau, tema umumnya tentang apa nih warna hijau? Klaster 3 biru, penelitian-penelitian yang biru, tema umumnya apa? Loh, nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas. Gitu ya. Nanti Anda masukkan itu semua ke dalam UAS. Gitu. Jadi nanti UASnya kelompok saja. Untuk kelompok 5 orang, silahkan tentukan satu topik risetnya, lakukan bibliometrik analisis seperti yang saya lakukan. Oke, mungkin hari ini itu dulu ya, karena tadi direkam ya, jadi nanti Anda bisa play ulang bagaimana saya melakukan ya, mulai dari mengambil metadata, nyemplungin ke Force Viewer, bermain-main dengan Force Viewer gitu ya. Nah, minggu depan kita lanjutkan lagi, satu pertemuan lagi, bagaimana memetakan peneliti dan negaranya, kemudian bagaimana mendapatkan tema umum nih. Klaster merah ini tema umumnya apa? Klaster kedua hijau tema umumnya apa? Klaster ketiga biru tema umumnya apa? Gitu ya. Oke, mungkin hari ini dulu ya yang bisa saya hantarkan. Jadi nanti kita masih ketemu sekali lagi gitu ya. Nah, nanti tolong dicamkan. Nanti setelah itu tugas UASnya adalah melakukan bibliometrik analisis. Nah, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Mohon izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk nanti UASnya temanya kita tentukan sendiri atau dari Bapak ya Pak? Soalnya kan Bebas. bingung juga sih Pak. Bebas tentang apapun, ya. Jadi nanti kalau Anda bingung, Anda ambil satu tema umum, gitu ya. Cari datanya di Lens, lakukan bibliometrik analisis. Dari situ ntar Anda akan dapat ide. Jadi bibliometrik analisis ini di samping kita mempertajam, gitu kan, kita bisa mendapatkan ide. Kayak tadi misalnya. Kan topiknya health literasi. Health literasi itu luas. Ternyata di situ ada mental health literasi. Iya kan? Oh, atau tadi di situ ada smoking, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi terserah Anda, ya, topik risetnya bebas. Ya Anda lakukan aja, nyoba-nyoba. Oh, karena hasilnya kurang banyak datanya, misalnya ganti lagi, nggak ada masalah. Gitu ya. Bebas topiknya. Yang terpenting bukan saya, bukan mau ngeliat topiknya, tapi saya pengen lihat sebagaimana Anda bisa memodelkan bibliometrik analisis. Gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Yo, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti bikin kelompok 5 orang. Satu kelompok 5 orang. Nanti pekerjaannya itu taruhnya di PowerPoint ya. Apa namanya? Eh, penyelesaiannya di deploy-nya ke PowerPoint ya. Gitu ya. Oke. Yo, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Pak, kita kan satu kelasnya 7273 tuh Pak. Mm-mm. Bisa satu kelompok 6 orang berarti ya Pak? Iya, bisa. Tapi jangan 6 semua tuh. 6 tuh sisanya aja tuh. Ya, siap Pak. Ya. Oke, ada lagi. Yo, ada lagi. Kita masih ketemu sekali lagi berarti ya.